warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky Walfitriah. Dengan NIM 2410201012, saya merupakan mahasiswi YN Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kejiwaan, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2. Jadi, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman Yahya MAG dan Bapak Azami Alim Usman SPD MP. Adapun poin materi yang ingin dibahas yaitu adalah tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, dan tasawuf irfani. Nah, poin yang pertama yaitu adalah tasawuf falsafi. Apa sih tasawuf falsafi itu? Nah, tasawuf falsafi adalah bentuk tasawuf yang mengintegrasikan antara pemikiran rasional dengan pengalaman spiritual. Nah, istilah tasawuf berasal dari kata safa yang berarti bersih atau suci, yang menunjukkan bahwa tasawuf berkaitan dengan penyucian batin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tasawuf falsafi, untuk mengenal Tuhan atau ma'rifat, seseorang tidak hanya mengandalkan pengetahuan intuitif saja, tetapi juga harus menggunakan akal dan logika. Nah, hal ini menciptakan pendekatan filosofis dalam memahami hakikat Tuhan dan eksistensi. Selanjutnya, yaitu ada karakteristik tasawuf falsafi. Manusia sebagai makhluk yang unik menjadi subjek dalam tasawuf. Dalam Al-Quran terdapat 3 istilah yang merujuk pada manusia. Nah, yang pertama yaitu ada al-bashar, al-insan, dan an-nas. Proses kejadian manusia dijelaskan dalam 7 tahap melalui asal-usulnya hingga kebangkitan pada hari kiamat. Tasawuf berfungsi sebagai sistem hidup yang sesuai dengan fitrah manusia, membantu individu dalam menghadapi kesulitan, ketakutan, dan penderitaan dalam hidup. Adapun perkembangan sejarah tasawuf falsafi, yaitu perkembangannya dimulai pada abad pertama dan kedua Hijriah dengan fokus pada aksistisme atau zuhud. Nah, tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah menjadi terkenal pada masa ini. Memasuki abad ketiga Hijriah, tasawuf mengalami perkembangan pesat dengan munculnya 3 golongan utama. Yang pertama tasawuf murni, tasawuf akhlaki, dan tasawuf metafisika. Pada abad keempat Hijriah, pengajaran tasawuf mulai meluas di Baghdad, meskipun terjadi pertentangan antara ulama sufi dan ulama fikih. Ada beberapa tokoh penting dalam tasawuf falsafi, yaitu antara lain ada Syekh Akbar Muhyiddin al-Din, Ibnu Arabi, Suhrawardi al-Muktul, dan al-Halaj. Mereka memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan pemikiran tasawuf dan seringkali menghadapi tantangan dan pandangan yang berbeda. Yang kedua, yaitu ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak manusia dan pencarian hakikat kebenaran yang dapat mewujudkan manusia yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf ini seringkali disebut sebagai tasawuf sunni yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Metode yang digunakan dalam tasawuf akhlaki dirumuskan oleh para ulama salaf al-salih. Adapun ajaran dalam tasawuf akhlaki, terdapat 3 tahap penting dalam tasawuf akhlaki. Yang pertama, yaitu takhalli, proses pembersihan diri dari sifat-sifat buruk dan maksiat yang merupakan langkah awal untuk mencapai kesucian jiwa. Yang kedua, yaitu tahalli, menghiasi diri dengan nilai-nilai terpuji setelah membersihkan hati, yang mencakup amalan baik dan ketaatan kepada ajaran agama. Nah, yang ketiga, yaitu tajalli, pengalaman spiritual yang mendalam ketika individu merasakan kehadiran Allah, yang merupakan puncak dari perjalanan spiritual. Adapun karakteristik tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu melandaskan diri kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menekankan kesinambungan antara hakikat dan syariat, mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia, fokus pada pembinaan akhlak, dan pengobatan jiwa melalui latihan mental. Yang terakhir yaitu tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah upaya untuk mencapai kebebasan dari kehidupan dunia dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat ilahinya. Irfani sering juga disebut dengan ma'rifah, adalah pengetahuan yang diperoleh dari hati nurani dan pengalaman spiritual yang tidak dapat dicapai melalui logika atau pelajaran formal. Adapun sistem pembinaan tasawuf irfani yaitu meliputi beberapa metode. Yang pertama, riyadah, latihan spiritual untuk menghindari maksiat dan menjaga diri dari dosa.
Yang kedua, itu tafakur, pemikiran yang mendalam yang mengubah kondisi hati dan perilaku. Yang ketiga, yaitu ta'ziyat an-nafs, penyucian diri untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah. Seterusnya, zikrullah, yaitu mengingat Allah sebagai pengalaman batin yang mendalam. Selanjutnya itu karakteristik tasawuf irfani. Karakteristik tasawuf irfani itu berfokus pada pengalaman pribadi dan kebatinan. Pengetahuan dalam tasawuf irfani tidak diperoleh dari analisis teks, tetapi lebih pada pengalaman spiritual yang mendalam, di mana individu dengan hati yang suci diharapkan akan menerima pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa tasawuf falsafi mengintegrasikan pemikiran rasional dan pengalaman spiritual untuk memahami Tuhan atau makrifat melalui akal dan logika, dengan tarekat sebagai metode pelajaran spiritual yang penuh dengan tantangan bagi salib. Tasawuf akhlaki berfokus pada perbaikan akhlak berdasarkan Al-Quran dan hadis melalui 3 tahap, yaitu tahalli, tahalli, dan tajalli, menekankan kesinambungan antara hakikat dan syariat, serta pendidikan akhlak. Sedangkan tasawuf irfani menekankan pengalaman batin dan ma'rifah yang diperoleh melalui pembersihan hati dan latihan spiritual, seperti riyadah, tafakur, dan zikrullah, sehingga pengetahuan tentang Tuhan diperoleh secara intuitif dan personal. Ketiga dimensi ini saling melengkapi untuk membentuk identitas spiritual dan moral individu.